dibesarin sedikit mic-nya. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sehat. Insya Allah lebih sehat ya setelah berpuasa, alhamdulillah. Berarti benar puasanya. Kita ada di penghujung Ramadan, insya Allah hari ini adalah hari yang terakhir ya, tanggal 1. Meskipun kita mulainya kemarin berbeda, kita sudah pernah membahas tentang perbedaan di awal Ramadan itu, dikarenakan ketinggian hilal kontroversial. Berapa tingginya waktu itu? 2,5 derajat. Maka bagi yang menganut wujudul hilal sudah masuk, karena pokoknya di atas 0 derajat yang sudah masuk. Tetapi bagi yang menganut imkanur ru'yat, atau dalam bahasa astronominya visibilitas hilal, kemungkinan terlihatnya hilal, maka belum masuk dikarenakan ada perubahan kriteria yang selama ini dipakai. Sampai dengan tahun 2021, kriteria yang dipakai itu kriteria Mabim 238 namanya. 2 itu derajatnya di atas horizon adalah 2 derajat. 3 itu adalah jarak antara matahari dengan bulan yang disebut elongasi. Itu juga dikriteriakan 3 derajat. Karena kenapa dikriteriakan elongasi? Kalau terlalu dekat matahari pasti nggak ketok. Silau gitu. Menurut kriteria lama minimal harus 3 derajat. 8 adalah usia bulan baru dari bulan mati ke maghrib itu 8. Jadi ini kriteria lama yang berlaku sampai 2021. 2, 3, 8. Nah yang jadi masalah kemarin karena kriteria lama disepakati diubah oleh 4 negara. Mabim itu Menteri Agama, Menteri-Menteri Agama, B-nya Brunei, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Diubah menjadi bukan 238 tapi 36,4. 3 itu tinggi derajatnya dari horizon, 6,4 itu jarak dengan matahari, ya. Jarak busur namanya, jarak dalam bukan meter tapi dalam derajat, 6,4. Nah, kemarin terjadi perbedaan di awal Ramadan karena tingginya 2,5 derajat, sedangkan imkanur ru'yat minimal 3 derajat. Bapak Ibu, di Syawal ini sesungguhnya juga kontroversial. Kita nggak tahu nanti malam itu akan diputuskan oleh pemerintah Indonesia secara politis itu apakah besok kita bareng-bareng Idul Fitri ataukah lusa. Karena ada potensi itu. Seluruh negara Mabim yang 4, salah satunya Indonesia, 3 yang lain, itu sudah menetapkan di dalam hisabnya, dalam kalendernya lusa, tanggal 3. Padahal Indonesia mestinya terikat dalam kesepakatan itu. Kenapa kok sudah ditetapkan secara hisab meskipun nanti di ru'yat, ya, tapi kriteria itu mengikat. 3 derajat dan 6,4 derajat jaraknya terhadap matahari. Nanti malam, ya, ini sengaja tidak saya simulasikan karena membutuhkan waktu, kita akan bicara tema yang berbeda. Tapi saya ingin menyampaikan ini karena ada kemungkinan itu. 3 negara Malaysia, Brunei, dan Singapura sudah menetapkan di penanggalannya tanggal 3. Kenapa? Karena ketinggian hilal hari ini nanti sore maghrib itu akan mencapai 5 derajat. Lupa kan di atas 3 derajat? Iya. Ketinggiannya dari atas horizon, tetapi elongasinya yang seharusnya 6,4 derajat ternyata hanya 5, sekian derajat. Wah, ini ngare masalah mana gitu. Kalau mengikuti kriteria lama yang elongasinya cuma 3 derajat, harusnya sudah masuk. Termasuk Ramadan, awal Ramadan kemarin harusnya sudah masuk, tapi tetap berbeda dikarenakan kriteria itu gitu. Nah, nanti itu ketinggiannya terpenuhi ya karena di atas 3 derajat. Tetapi elongasinya tidak terpenuhi. Itu kalau kita lihat simulasinya dalam stellarium yang pernah saya presentasikan ke Bapak Ibu, Indonesia ini wilayahnya terlalu luas dibandingkan negara Mabim tadi. Malaysia mek sak klutek, ya, Singapura mek sak klutek, Brunei cuma sak klutek, dan ada di ujung barat Indonesia bagian barat gitu loh. Masalahnya, kenapa kita membuat kesepakatan dengan negara yang wilayahnya tidak identik? Nah itu yang jadi masalah. Indonesia Timur kacak sak jam karo Indonesia Tengah, kacak sak jam karo Indonesia Barat, kan gitu masalahnya. Sehingga sebetulnya tidak identik. Nah penanggalan di Indonesia semuanya berdasarkan perhitungan hisab, karena penanggalan kalender itu nggak bisa berdasar ru'yat. Kalender itu pasti ditentukan berdasar hitungan.
Lek di rukyat ya berubah-berubah kalendernya. Ya kan? Hari ini terus ada yang bilang besok, ada yang bilang lusa. Nggak bisa. Kalender itu harus ditetapkan secara hisab setahun ke depan. Kalau mau di rukyat ya di awal tahun, terus disepakati dengan hitungan bisa. Jangankan cuma setahun, 100 tahun ke depan bisa. Mestinya rukyat itu tidak per bulan gitu maksud saya. Rukyat itu mestinya di awal tahun, terus sidang isbat, menentukan kalender setahun dulu enak mestinya. Entah kenapa pemerintah Indonesia tidak melakukan itu, tapi milihnya menjelang Ramadan, wah kikir, menjelang Syawal, wah kikir, menjelang Idul Adha, ya Zulhijjah, beda lagi. Itu yang jadi masalah. Nah, seluruh penanggalan di Indonesia, baik penanggalan yang dikeluarkan Muhammadiyah, PBNU, Persis, dan Kementerian Agama, sesungguhnya secara hisab menentukannya tanggal 2. Jadi kalau jenengan lihat di penanggalan semua, pada saat menyusun tanggalan itu, kalender itu dulu, sudah dihitung, oh tanggal lurus. Begitu akhir tahun kemarin diubah kriterianya menjadi dari 238 jadi 36,4. Geser. Bulannya lo gak pindah. Sing pindah kriterianya. Terus jadi bisa berbeda. Nah, ini yang jadi masalah umat Islam yang belum terselesaikan. Saya agak belok kono belok ini ya ayolah gitu. Mosok gak mari-mari rek urusan gini gitu. Itu cuma ego sektoral ya. Tapi Bapak Ibu, ini saya sampaikan supaya memahami masalahnya. Monggo Bapak Ibu mau ikut yang ini atau ikut yang itu atau ikut yang lain lagi monggo, itu tanggung jawab masing-masing. Oke, saya enak aja ngono. Tapi saya menentukan, saya punya argumentasi gitu ya. Kenapa saya awal Ramadannya tanggal sekian, kenapa Idul Fitrinya tanggal sekian? Karena saya punya argumentasinya. Itu yang penting. Bapak Ibu harus memiliki alasan, nggak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Tanggung jawab dewe-dewe. Gitu masalahnya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian ikut-ikutan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Kenapa? Karena setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya, itu dimintai tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi yang penting kita punya alasannya kenapa kok ya melakukan itu. Ya, oke. Sudah kita lewati, tapi mudah-mudahan saya berharap sinyalnya itu menunjukkan Idul Fitrinya Indonesia memilih besok. Meskipun yang 3 negara lainnya itu memilih lusa. YouTube saya dipotong di bagian penjelasan itu dan viral, ya. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi pertimbangan di kawan-kawan Kemenak. Termasuk yang kedua, saya juga memviralkan lagi pertimbangan-pertimbangan bahwa seharusnya itu besok, bukan lusa. Kenapa? Disimulasi Indonesia bagian timur elongasinya cuma 4, sekian. Indonesia tengah cuma 5, sekian. Di Indonesia barat Indonesia ya itu tidak sampai 6,4, hanya 6,3 sekian. Jadi Indonesia nggak masuk dalam kriteria itu. Tapi negara-negara yang Mabins yang lainnya masuk. Sehingga saya mengusulkan ya ikuti wilayah Indonesia, pentingkan umat Islam di Indonesia. Jangan kemudian mementingkan kesepakatan di luar, tetapi umat Islamnya begini ruwet dewe kan gitu ya. Oke, kita berharap mudah-mudahan keputusan politiknya adalah besok. Ya kita tunggu bareng ya. Karena ini keputusan politik. Keputusan politik itu bisa mengalahkan keputusan teknis dengan berbagai macam pertimbangan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita membahas balik ke kita aja ya. Saya diminta oleh kawan-kawan takmir untuk membahas tema ini. Ya, kalau kita mau bicara sains dan teknologinya. Tetapi kan sikap itu seringkali bukan hanya soal sains dan teknologi. Pertimbangannya ya mau politis ya, kepentingan-kepentingan bendera, identitas diri apa segala macam. Saya ini sudah melakukan usaha yang cukup ya, banyak waktu itu untuk mempersatukan. Saya sampai datangkan ahlinya, ahli astrofotografi dari Prancis namanya Thierry Legault. Dia itu pemegang rekor dunia, Pak. Bayangkan pemegang rekor dunia yang bisa memotret bulan sabit tipis sesaat setelah bulan mati, namanya konjungsi ya. Konjungsi itu kalau dalam bahasa agamanya ijtima. Habisnya bulan, peralihan bulan lama ke bulan baru, 0 mati. Sesaat kemudian bulan itu akan muncul dari bayangan. Jadi ini bumi, bulan, matahari. Karena bulan itu sesungguhnya memantulkan cahaya matahari, dia nentengi matahari, jadi gak ketok, gak ono pantulane, ya paham ya. Kalau bulannya di sebelah sini, bumi di sini, matahari di sana, bulannya kesinar oleh matahari, mantulnya jadi bulan purnama. Tetapi kalau posisi bulan itu ada di antara bumi, bulan, matahari, nentengi matahari, ya, dia tidak dapat pantulan, itu bulan mati. Nah, secara astronomi, ketika ini bergeser sedikit saja, karena dia akan mengitari bulan, bumi ini bergeser sedikit, itu kelihatan bulan sabit.
di langit. Nah, si Thierry ini tidak harus menunggu saat maghrib. Kenapa ditunggu saat maghrib? Karena selama ini orang menggunakan mata telanjang, silau kan. Awan-awan ini sabit tipis juga ketok tak. Kalah ambil sinar matahari. Maka ditunggulah maghrib. Jelek tenggelam, bulannya ketok enggak pada saat tenggelam itu, gitu loh ceritanya. Nah, lek mata telanjang ya bergantung delokin di endi, sing delok wis tuwa apa sik enom, ya repot. Ya, yang muda, lho Pak iku lho Pak ketok, sing tuwa endi ngono. Kan repot tuh. Relativitasnya terlalu banyak. Sijine delok di gunung, satunya di lembah. Ayo, sing di lembah gak ketok, Pak. Durung ketok sing di gunung. Lho wis iku lho wis ketok. Yang di Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah, Indonesia Barat beda, Pak, Bu. Jadi terlalu banyak masalah memang. Di zaman Rasul, ya durung ono kemajuan teknologi, maka Rasulullah menggunakan ya yang maksimum bisa dilakukan apa itu. Terus disumpah ambil Rasulullah. Sumpah melihat tadi, nggak melihat, nggak ada. Sumpah, iya, ya wes dijadikan dasar hukum waktu itu. Tapi kan seiring perkembangan ke sini sains dan teknologi sudah bisa dikonversi menjadi jam digital. Kalau harian, kalau bulanan ya kalender. Yang itu bisa disepakati sesungguhnya di awal tahun, ojo setiap bulan. Yo gegeran terus kalau setiap bulan KCM sekian derajat. Itu bisa gegeran. Nah, apakah itu ada kepentingan politik? Bisa jadi. Apakah ada kepentingan identitas diri? Bisa jadi. Ya, pokoknya bisa jadi kabeh. Soalnya begitu itu saya datangkan si Thierry itu ke Indonesia, kita ngumpulkan uang patungan, konco-konco, mbak aku dan sebagainya. Terkumpul Pak 1,5 M Pak waktu itu. Untuk membiayai dia datang dan membeli 10 alat. 10 alat seperti yang dia punyai itu kita bagi-bagikan ke tim-tim rukyat. Diajari karo Thierry. Diajari kabeh. Waktu workshop saya sudah menemui Pak Mendikbud waktu itu Muhammad Nuh, Prof Nuh. Pak bersedia ya Pak buka ini supaya kesannya tidak politis. Saya berada di bawah payung Departemen Pendidikan aja, Kementerian Pendidikan. Nanti Kak Merono, Kak Merini lah gitu. Oh iya, datang beliau membuka acara itu. Saya datang ke Pak Din Samsudin, Ketua Muhammadiyah waktu itu. Pak Din, backup ya. Oke, gitu. Saya datang ke Gusmus, ke Rembang, soal beliau, Gus ini mohon dikasih inilah kepada teman-teman di NU. Oh iya, diteleponkan sama Gusmus, Kiai Akil Sirot waktu itu. Kil, ini Pak Agus Mustafa ingin ketemu, ngobrol-ngobrol untuk menyelesaikan masalah ini. Siap, saya datang ke Ciganjur, ke rumahnya Pak Akil Sirot. Ngobrol panjang lebar, oke siap, kita dukung. Wes hari H, Pak Nuh sudah datang, Pak Din sudah datang, Pak Akil Sirot nggak datang. Sehingga tidak terjadi kesepakatan waktu itu. Padahal wis tak gawekno, wah kayak piagam kebersamaan umat Islam menyepakati hisab dan ru'yat. Alasannya sakit waktu Pak Said Akhil Sirot ya sudah. Jadi intinya pokoknya tidak tercapai kesepakatan kita pada waktu itu. Piagamnya saya omong tak simpen ya kenang-kenangan. Kita sudah mengerahkan apa yang kita bisa. Ternyata ya memang bukan soal teknis, Mas. Sakjane lek teknis ngono wis padha isone, padha ngertine, padha pinter ya. Masing-masing punya ahlinya. Tapi lek kriterianya dibikin beda, ya berbeda. Satunya pokoknya di atas 0 derajat sudah masuk, satunya nunggu 2 derajat, kemudian diubah menjadi 3 derajat baru masuk. Ya jadi masalah, enggak selesai-selesai. Di Turki 5 derajat. Kriteria Danjon namanya secara astronomikal 7 derajat. Lho terus jenengan milih sing ndi? Itu masalahnya ya. Jadi monggo PR-nya bagi generasi muda berikutnya mudah-mudahan yang semakin melek teknologi, pola pikirnya sudah berbeda dengan yang dulu-dulu ya generasi Z yang di baby boomers ini dengan generasi milenial Z milenial itu berbeda cara berpikirnya. Praktis-praktis menggunakan sains dan teknologi. Gitu ya, Bapak. Ya.